Halo, Shalom saudara-saudaraku yang dicintainya tanpa syarat dan yang dikasihinya tanpa batas dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, lihatlah keharusan-keharusan berikut ini. Tetaplah maju dan bersorak-sorailah, tunjukkan semangatmu. Beribadahlah dengan tulus hati, dengan sukacita, dengan takut akan Tuhan, dengan hidup yang kudus, supaya kita diberkati, supaya kita disembuhkan, supaya diberi hak masuk surga. Ayo, latihlah dirimu untuk melakukan dan mentaati perintah Tuhan, supaya pulih keadaanmu. Ada lagi yang ngomong, jangan melawan kesucian Tuhan loh, dengan membenarkan orang yang fasik dan mempersalahkan orang benar yang berakibat pendek umur hidupmu. Amati dengan seksama keharusan-keharusan tersebut, saudara, yang kelihatannya rohani sekali, tetapi sangat mendiskualifikasi di dalam hidup, bahkan membuat frustasi. Kenapa? Karena itu meyakinkanmu bahwa Tuhan pasti murka terhadapmu saat engkau jatuh atau tidak dapat memenuhi keharusan-keharusan tersebut. Ya pastilah engkau tidak akan bisa memenuhinya. Dalam Yohanes 8 ayat 5 dikisahkan seorang wanita yang kedapatan berzina dibawa ke hadapan Yesus oleh para ahli Taurat dan orang Farisi yang adalah mafia agama pada zaman itu. Mereka mencoba menjebak Yesus dengan mengajukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Yesus menjawab dengan ringannya, ya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 7. Dan para ahli Taurat, juga orang Farisi itu mulai pergi seorang demi seorang, sehingga tidak seorang pun yang tinggal. Dahsyatnya saudara, Yesus Tuhan, satu-satunya orang yang mempunyai kuasa untuk menghukum perempuan itu, namun tidak mau melakukannya, sekaligus menunjukkan kuasanya, di mana orang banyak yang hendak menghukum perempuan itu menjadi tidak dapat atau tidak sanggup melakukannya. Lalu dia bertanya kepada perempuan itu, hai perempuan, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Dalam Yohanes 8 ayat 10. Lihat kata-kata yang penuh kasih karunia, yang mengungkapkan dia mengasihi perempuan itu, dengan bertanya pada perempuan itu yang memberikan kesempatan kepadanya untuk mengucapkan kata-kata yang membebaskannya dari penghukuman bagi dirinya sendiri. Tidak ada Tuhan, atau tidak ada yang menghukumku Tuhan. Yohanes 8 ayat 11. Demikian dia juga mengaruniakan pemberian kebebasan dan dari penghukuman bagi perempuan itu. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, saat perempuan itu menerima karunia kebebasan dari penghukuman, itulah saat dia mempunyai kekuatan untuk pergi dan tidak berbuat
dosa lagi. Saudaraku, hari ini atau sekarang ini, engkau dan aku mempunyai karunia kebebasan dan dari penghukuman. Jadi engkau dan aku sekarang ini mempunyai karunia kebebasan dari penghukuman. Karena anak Allah sudah dihukum ganti semua dosa-dosa. Roma 8 ayat 1. Hari ini, sekarang ini pula, Bapa tidak pula dapat menghukum saat dirimu dan diriku jatuh. Kenapa? Karena Dia setia dan adil terhadap apa yang telah dilakukan Yesus Kristus anaknya kepadamu dan kepadaku. Apalagi saat dirimu tidak mau lagi mendengar orang berkata, pergi dan jangan berbuat dosa terlebih dulu ya, supaya Allah tidak menghukummu. Lalu dirimu menjawabnya, loh, sudah Tuhan berkata kepadaku, aku tidak menghukummu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah karunia kebebasan dan penghukuman. Dia tidak menghukummu. Sebagaimana pelacur, pemungut cukai, dan orang berdosa yang jatuh ke dalam kasih karunia Tuhan mereka, sebagaimana pelacur, pemungut cukai, dan orang berdosa yang jatuh ke dalam kasih karunia Tuhan, mereka mengalami pemulihan. Itu karena dosa di dalam hidup mereka tidak dapat menghentikan kasih karunia Tuhan. Karena itu mereka menerima anugerah Tuhan untuk kesembuhan, untuk pertolongan dan kekuatan untuk hidup benar. Sangat penting untuk kita mengerti bahwa Tuhan membenci dosa karena dosa menghancurkan hidup, menghancurkan hubungan, dan menghancurkan tubuh kita. Dosa itu jahat, saudara. Tapi dosa tidak dapat dikalahkan hanya dengan membicarakannya dan bersandar pada kekuatan kehendak kita untuk mengakuinya. Dibutuhkan anugerah Tuhan untuk menghancurkan dosa, bahkan kebenarannya. Pada saat engkau dan aku di bawah anugerahnya, maka dosa kehilangan kuasanya atasmu. Roma 6 ayat 14. Karena dirimu dibenarkan selamanya, maka dosa tidak dapat berkuasa atasmu. Maka dari itu, dirimu dan diriku mempunyai kekuatan untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Haleluya. Haleluya.